Kisah tenggelamnya harta si Qorun. Kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 76 sampai 83. Dalam kisah ini Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Alkisah, di suatu daerah dekat Mesir hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin. Ia bernama Qorun. Diketahui bahwa laki-laki ini ialah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama Yashar, adik kandung Imran, ayah Musa. Suatu hari, rumah Qorun didatangi oleh seseorang. Ternyata yang datang itu adalah Nabi Musa. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bagaimana kabarmu? Ya, seperti inilah keadaanku, wahai Musa. Aku sangat miskin, sampai-sampai tidak memiliki apapun. Maukah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar aku bisa diberi sedikit harta, agar aku bisa untuk bertahan hidup? Mendengar hal tersebut, Nabi Musa sangatlah iba dan berdoa kepada Allah agar saudaranya Qorun diberikan kecukupan harta. Hari demi hari, kekayaan Qorun semakin bertambah dan semakin melimpah karena ia menguasai ilmu perdagangan. Ia menguasai ilmu jual beli perhiasan. Namun sayangnya, ketika ia menjadi orang kaya, Qorun berubah. Ia menjadi orang yang sombong dan ria atau suka pamer. Wahai Qorun, aku diperintahkan oleh Musa agar engkau menyedekahkan sedikit hartamu untuk kepentingan amal. Enak saja, harta ini kan aku yang mengumpulkan dengan susah payah dan kalian datang untuk memintanya dengan mudah. Kau sangat sombong, wahai Qorun. Kami hanya ingin meminta sedikit untuk orang yang membutuhkan. Lagi pula, kekayaanmu tidak akan bertambah tanpa seizin Allah. Berani sekali kau berkata seperti itu kepadaku. Pergilah, jangan kembali lagi. Kedua utusan Nabi Musa meninggalkan rumah Qorun dan melaporkan kejadian itu kepada Nabi Musa. Hartaku sangat banyak, tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Sekarang aku adalah satu-satunya orang terkaya di Mesir. Setiap hari, Qorun selalu membanggakan dirinya. Ia sering berjalan-jalan keluar istana, mengenakan pakaian mewah dan dikawal oleh pria-pria yang gagah. Untuk membawa kunci-kuncinya, tak sanggup satu pelayan yang berotot kekar untuk mengangkatnya. Hei, lihatlah, Qorun itu sekarang ia sangat kaya. Jubah yang dikenakannya berlapis emas yang sangat berkilau. Iya benar, saudaraku, tapi sayangnya dia sangat sombong. Iya, lupa bahwa semua harta itu milik Allah dan Allah akan kembali kepada Allah. Nabi Musa dan pengawalnya mendatangi di sebuah toko Qorun. Wahai Musa,
Apa yang membuatmu jauh-jauh datang menemuiku? Kalau kau kesini meminta emas-emasku, sebaiknya pulanglah. Aku tidak akan memberikannya sepeser pun kepadamu. Wahai Korun, tidak ingatkah masa lalumu dulu? Kau begitu miskin sampai Allah memberikanmu kekayaan ini. Ingatlah wahai Korun, semua ini hanyalah titipan. Itu masa lalu, wahai Musa. Semakin hari hartaku semakin bertambah. Semua itu terjadi karena ilmu dagangku yang aku pelajari, bukan karena Allah. Korun tetap bersikukuh, tidak mau menyedekahkan hartanya karena menganggap semua harta yang dia milikinya adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Aku akan mengatakan pada semua orang bahwa Musa akan mengambil seluruh harta yang aku miliki. Aku hanya ingin mengingatkanmu, karena setiap harta yang kita miliki terdapat 2,5% hak orang miskin di dalamnya. Aku mengingatkanmu jangan bersikap sombong dan membantu orang lain yang membutuhkan. Sekiranya kau tidak berkenan, Allah akan mengambilnya dengan sangat mudah. Pergilah, wahai Musa, kau hanya menggangguku. Sepeninggal Nabi Musa, kesombongan Korun semakin bertambah. Bahkan ia merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Sampai suatu ketika, datang azab dari Allah. Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh, dan barang-barang di rumah Korun bergetar. Apa yang terjadi, wahai pelayan? Terjadi gempa bumi, Tuanku Korun. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan hartaku? Pelayan, selamatkan hartaku. Oh, emas-emasku, berlianku, pujaanku, perhiasan mewah yang sangat berharga. Semuanya harus aku amankan Sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, lantai rumah Korun terbelah menjadi 2 bagian. Itulah akhir kisah Korun yang sangat sombong, dan ia ditenggelamkan oleh gempa bumi bersama harta-hartanya. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkan dia Korun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut, di antaranya jangan menjadikan diri orang yang sombong, karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang suka membanggakan diri. Dunia dan seisinya adalah milik Allah. Berbuat baik dan dapat dengan mudah diambil olehnya. Berbuat baiklah kepada orang lain selama hidup di dunia, seperti bersedekah, karena kebaikan kita di dunia bisa menjadi penolong kita kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.